Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tutorial tentang modul CRM di OpenRP. Semoga bermanfaat ya. Customer Relationship Management (CRM) diartikan sebagai praktek bisnis yang berorientasi atau terfokus pada pelanggan. Modul ini cukup memberikan kemudahan untuk pemakainya, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang sistemnya serba terintegrasi. Fitur-fitur yang dimiliki CRM pertama yaitu Sales, dan subfiturnya ada Customer, Leads, Opportunities, Quotation, Sales Order. Lainnya phone calls, ada log calls dan schedule calls. Product, ada product. Configuration, berisi sales team. Pertama, yaitu Customer. Pada fitur ini, perusahaan dapat menyimpan database dari alamat-alamat pelanggan maupun penyuplai barang pada perusahaan. Pada customer ini dilengkapi dengan form yang cukup lengkap yang telah disediakan. Administrator dapat mengisi data yang dibutuhkan terkait dengan informasi pelanggan maupun penyuplai. Misal kita buat customer atau penyuplai baru. Perusahaan A. Kita memurni dan teks ini berisi perusahaan ini sebagai apa pada perusahaan kita. Misal dia sebagai supplier. Ini adalah address dari company si perusahaan A. Selain itu di sini ada fitur meeting yang berisi mungkin perjanjian pertemuan antara customer dan perusahaan kita. Calls, panggilan masuk atau keluar. Oportunitas perusahaan, quotation, and sales. Kita save. Kita cek. Perusahaan A tadi akan masuk pada database alamat perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya kita beranjak ke fitur Leads. Leads memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan melacak semua kontak awal dengan calon pelanggan atau mitra yang menunjukkan minat pada produk atau jasa perusahaan kita. Hal ini akan menjadi langkah awal dalam siklus penjualan perusahaan. Jika memenuhi kualifikasi, lead atau calon pelanggan bisa menjadi oportunitas bisnis pada perusahaan kita. Leads yang sudah ada pada OpenRP ini bisa dibuat atau diubah status tahapannya dan sebagainya. Juga lead tersebut dapat dikonversi menjadi oportunitas. Jika memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan perusahaan, oportunitas tersebut akan masuk ke oportunitas baru pada perusahaan. Misal kita create lead description, yaitu berisi tentang keminatan yang dimiliki oleh si customer atau pelanggan baru ini kepada perusahaan kita. Dan selain itu juga berisi profil calon customer atau pelanggan mitra yang tertarik pada
perusahaan kita. Selanjutnya 3, opportunities. Pada opportunities ini memungkinkan perusahaan untuk dapat mengelola dan melacak pipeline penjualan dengan menciptakan pelanggan spesifik yang terkait dengan penjualan dokumen untuk menindaklanjuti potensi penjualan. Sini adalah tahapan-tahapan dari opportunity. Kita create lagi. Subjek ini berisi opportunity apa yang ditawarkan pada perusahaan kita. Expected revenue ini berisi nilai atau keuntungan yang kita inginkan terhadap suatu tawaran dari customer tersebut atau transaksi dari customer tersebut. Selanjutnya quotation. Pada quotation ini berisi tentang catatan pesanan-pesanan yang belum dikonfirmasi. Sini terdapat quotation number, berisi ID pada suatu transaksi. Ada tanggal atau date, kapan transaksi itu dilakukan, data customer-nya, dan salesperson yang melayani si customer, serta total biaya yang terjadi saat transaksi. Selanjutnya ada status draft quotation. Kita klik. Quotation ini berisi tentang produk apa yang dibeli oleh customer. Nah, ini contohnya masih kosong. Ya, lihat yang ada total biayanya. Selanjutnya kita ke sales order. Pesanan yang telah dilayani oleh salesperson akan masuk ke dalam sales order. Sales order ini terdapat bukti-bukti transaksi dari salesperson terhadap customer dengan ID yang berbeda-beda. Ini adalah order number, ID dari order yang telah dilakukan, tetap ada tanggal, customer, dan salesperson, serta total transaksi, dan statusnya. Ada sales order dan sale to invoice. Dan ini sama dengan form yang ada pada quotation. Selanjutnya kita ke locals. Local ini berisi daftar panggilan masuk terhadap perusahaan. Mungkin bisa dari customer yang meninggal pesan atau dari supplier. Berisi tanggal dan jam telepon, isi dari telepon itu apa, serta siapa yang menelponnya. Dan responsible ini adalah yang mengangkat teleponnya. Selanjutnya schedule call. Schedule call ini berisi daftar seluruh panggilan yang masuk kepada sales person. Daftar-daftar ini adalah
daftar yang harus diselesaikan oleh sales tim perusahaan. Hanya produk. Di dalam produk terdapat database semua barang yang dijual oleh perusahaan. Juga kita dapat menambahkannya. Hanya sales team. Pada fitur ini kita dapat mengatur dan membuat sales team yang akan menangani pelanggan dan menentukan tim leadernya. Sales team, parent team, code, tim leader, dan kapan dia akan bekerja dan statusnya aktif atau tidak. Kita bisa add member di sini. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan contoh integritas antara modul CRM dengan Voice. Kita mulai dari leads. Kita akan convert salah satu leads yang ada pada OpenRP ini. Kita bisa pilih salah satu sel, kita convert ke opportunity. Kita lihat di opportunity. Ya, sudah masuk di sini interest in your software yang tadi kita convert ke opportunity. Pada opportunity ini terhadap beberapa tahapan juga, dari kualifikasi, promotion, negotiation, won, and loss. Misal kita pilih salah satu oportunitas yang ada pada perusahaan kita. Misal yang new. Kita tindak lanjuti. Kita coba convert ke quotation. Hit. Kita ulang lagi. Convert quotation. Mark word. Kita setujui. Kita lihat di quotation. Dia udah masuk di sini. Green D. Langkah selanjutnya kita coba lagi di quotation. Kita pilih salah satu quotation yang akan kita confirm sale. Coba ini Millennium. Kita confirm sale.
purchase order SO004 Millennium Industries. Udah dapat view invoice. Nah, disinilah integritasnya terlihat antara modul CRM dan invoice. Jadi inti dari integritas contoh yang kami perlihatkan adalah di mana confirmation sale dapat dilakukan pada modul CRM dan konfirmasi tersebut akan masuk ke dalam modul invoicing. Kita coba cek di invoice. Ya, ini tadi yang Millennium Industries dengan source dokumen atau nomor transaksi SO004. Tidak dapat dengan jelas melihat integrasinya antara invoicing dan sales. Sales ini CRM dan invoicing tentang modul invoice. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita lebih mengerti bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan modul CRM ini. Terima kasih.